Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftahudin. Saya dari Teknik Fisika. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi elektronika berupa transistor bipolar. Transistor merupakan salah satu komponen elektronika aktif yang biasa kita temui dalam rangkaian elektrik. Nah, transistor ini terbuat dari bahan semikonduktor seperti germanium. Transistor ini digunakan sebagai penguat arus, stabilisator, atau modulasi sinyal. Nah, pada rangkaian analog, eh, transistor ini biasa digunakan sebagai amplifier, stabilisator, maupun penguat sinyal radio. Lalu pada rangkaian digital, transistor digunakan sebagai saklar, logic gate, audio, dan lain-lain. Transistor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transistor bipolar dan unipolar. Nah, perbedaan dari kedua jenis ini yaitu muatan yang dipakai. Transistor bipolar ini menggunakan dua polaritas atau dua muatan seperti hole atau pos P dan N untuk elektron yang digunakan untuk memindahkan muat arus dari emitter ke kolektor. Nah, pada PNP ini prinsipnya hampir sama, namun perbedaannya ini adalah kebalikan dari emitter ke kolektor maupun kolektor ke emitter. Nah, untuk unipolar sama digunakan tegangan saja tanpa adanya arus, sedangkan bipolar ini menggunakan arus maupun tegangan untuk cara kerjanya. Nah, transistor bipolar ini disebut bipolar karena aliran utama elektron yang mengalir dari transistor berlangsung dalam dua tipe sahan semikonduktor, yaitu P dan N. P itu sebagai positif dan N itu sebagai negatif. Positif sebagai atau hole dan negatif sebagai elektron, sebagai arus utama yang mengalir dari emitter ke kolektor atau sebaliknya tergantung jenis transistor bipolar tadi, yaitu PNP atau NPN. Dengan kata lain, ada dua jenis polaritas pembawa muatan arus listrik, yaitu yang ini elektron atau pembawa muatan positif. Nah, perbedaannya dari BJT atau bipolar junction transistor atau FET, transistor efek medan, yaitu di bias input atau output yang digunakannya. Transistor ini memerlukan arus untuk mengendalikan terminal lainnya, sedangkan FET tidak hanya tegangan saja tanpa memerlukan arus. Nah, memiliki dua sambungan kutub dan dua macam muatan elektron bebas, N atau P. Lalu FET ini hanya satu sambungan kutub yang digunakan untuk membuat satu jenis muatan. Nah, transistor ini dari masing-masing ketiga kakinya ini ada disebut B atau basic, C atau kolektor, dan E ini adalah emitternya, di mana B ini sebagai pengendali arus yang masuk dan C ini yang dikendalikan, sedangkan E ini adalah jumlah kedua arus antara B dan kolektor, basis atau kolektor. Nah, jenis-jenis ini NPN dan PNP. Perbedaannya ini adalah kendalian arusnya dari kolektor ke emitter atau emitter ke kolektor. Perbandingan arusnya ini, nah kita sebut ini ada alpha DC, yaitu perbandingan arus kolektor dengan arus emitter yang hampir sama, yaitu 1. Sedangkan untuk beta DC, perbandingan yang dihubungkan dengan arus emitter menggunakan alpha DC yang menghubungkan arus kolektor dengan arus basis dengan mendefinisikan beta DC sama dengan arus C per arus B. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff, antara hubungan alpha DC dan beta DC merupakan hubungan aljabar yang dapat dituliskan beta DC sama dengan alpha DC per 1 minus alpha DC. Untuk pembuktian rumusnya dapat ditulis bahwa alpha DC sama dengan arus C per arus E sama dengan 1. Lalu dapat diketahui bahwa arus C ini adalah alpha DC dikali arus E. Lalu beta DC adalah arus C per arus B.
berdasarkan hukum Kirchhoff bahwa arus E ini adalah penjumlahan dari arus B dan arus C, maka didapatkan bahwa arus B ini adalah arus E dikurang dengan arus C, yang artinya arus E tambah alfa DC dikali arus E. Nah, disederhanakan menjadi arus B sama dengan arus E dalam kurung 1 minus alfa DC. Arus B ini adalah arus E dalam kurung 1 minus alfa DC. Jadi arus B ini dibagi dengan 1C per 1 arus C per arus E dalam kurung 1 minus alfa DC. Lalu dihasilkanlah menjadi alfa DC sama dengan E per 1 minus alfa DC. Nah, untuk percobaannya kita gunakan satu buah transistor. Di sini saya menggunakan jenis NPN. Lalu di sini ada resistor 2 buah bermuatan 1 kilo ohm, lalu ada dua arus, yaitu arus VBB dan arus VCC, dan kabel dan project board, dan ini juga ada multimeter. Nah, data percobaannya bisa dihasilkan pertama-tama saya inputkan power 7 volt tegangan, 7 volt, 9 volt, seterusnya. Lalu dihasilkan juga PBB 7,5 yang stabil atas sampai bawah, lalu dihasilkan VCS sebesar 6,12 kali 10 pangkat minus 2 dan VBE 7,17 kali 10 pangkat minus 1, dan arus C, arus B-nya juga. Nah, untuk arus E-nya ini ada dua pilihan untuk diukur atau tidak diukur, melainkan dengan dihitung, yaitu menghitungnya adalah arus E sama dengan arus C ditambah arus B berdasarkan hukum Kirchhoff. Nah, arus beta DC dan alfa DC-nya pun sama menggunakan rumus persamaan tadi. Nah, untuk kurva karakteristiknya ini di sini adalah hubungan VCC dengan IC. Nah, dari kurva antara arus C dan VCC didapati garis yang selalu naik ketika mengalami perpindahan kenaikan yang cukup stabil, dengan mengalami perpindahan kenaikan yang stabil, yaitu berkisar antara 1,99 kali 10 pangkat minus 3 sampai 1,991 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Kenaikannya cukup stabil dan perubahannya itu sangat minim ya, seperti ini. VCC, nah VCC dan IC ini dan ini. Lalu hubungan dengan IB dan VBB ini tetap di sini karena tidak mengalami perubahan. Hal itu terjadi karena arus tertahan di base. VBB 7,5 dan IB-nya 6,783 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Di sini sama semua. Sehingga grafik yang dihasilkan ini seperti ini. Lalu hubungan VCE dengan arus C. Ini sama seperti hubungan IC dengan VCC. Namun di sini semakin naik sebenarnya semakin menyempit. Hal ini karena selisih dari VCE ini semakin menurun atau semakin besar selisihnya. Nah, pada kurva arus C dan VCE didapati kurva yang selalu naik, namun semakin besar VCE maka semakin dikit perubahan kenaikannya. Hal ini biasa kita sebut dengan istilah breakdown. Lalu hubungan IB atau arus B dengan arus C, yaitu garis lurus. Seperti yang kita ketahui, IB ini tidak mengalami perubahan, sedangkan IC ini selalu berubah, selalu naik setiap adanya arus yang masuk, tegangan yang masuk. Ya betul, arus yang masuk. Nah, ini IB yang sama dan IC yang selalu naik.
Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bahwa eh, nah, kesimpulan adalah bahwa IC dan VCC ini terus naik, dan sedangkan IB dan VBB ini tetap karena tertahan di base. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.